Awal mula ketika Suliwa masih menetap di hutan seribu bunga yang masih lugu dan belum menjadi pendekar. Ketika itu Suliwa masih berprofesi sebagai seorang tabib sedang mengobati para pasien-pasiennya. Dan kala itu Suliwa dikenal keampuhannya dalam meracik obat-obatan serta menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tak hanya itu, ia pun dipercaya sebagai titisan Betara Surya. Oleh karenanya Suliwa pun selalu diperebutkan para pendekar-pendekar dari golongan hitam. Lebih baik kamu cepat tinggalkan tempat ini. Si tua Bangga Sudamani dan teman-temannya mau menculik kamu. Apa salah saya? Penjahat seperti dia tidak pernah mau tahu. Lebih baik sementara kamu ikut aku ke Gerobogan. Kamu bisa tinggal di rumah orang tuaku. Tapi kasihan kalau nanti ada penduduk yang memerlukan pertolonganku. Goblok! Kasihani dulu dirimu sendiri, baru kasihan sama orang lain. Nyawamu sedang terancam, malah mikir orang lain. Dan ini namanya adalah Sudamani. Di antara pendekar golongan hitam tersebut yang sedang mencari keberadaan Suliwa. Sudamani dijuluki sebagai pendekar 8 lengan. Kaget? Ayo, siapkan pakaianmu dan segera ikut saya. Jangan takut. Kalau kamu ikut saya, kamu akan aman. Saat ini banyak penjahat yang menginginkan dirimu. Di sisi lain ada Nila Saroya bersama para pasukannya dari perguruan Halimun Petak yang juga mencari Suliwa. Ketika itu Nila Saroya mencium bau jembut Sudamani. Dengan segera pun Nila Saroya langsung bergegas mengejarnya. Karena tak ingin kalah cepat mendapatkan Suliwa. Dan tak lama kemudian memang benar saja Sudamani sudah bersama Suliwa di sana. Jangan coba-coba menyentuh anak itu, Sudamani. Dia akan kujadikan murid perguruan Halimun Petak. Kalian mau bermain-main dengan pendekar 8 lengan? Nila, panggil gurumu, bapakmu sekalian. Setelah mereka berdua adu mulut bercekcok cukup lama, hingga akhirnya mereka pun bertarung saling beradu kesaktian untuk mendapatkan Suliwa. Sudamani yang seorang diri menghadapi Nila Saroya bersama para pasukannya itu tampak tenang saja dan sangat menikmati pertarungan. Para pasukan Nila Saroya pun terlihat kewalahan menghadapi Sudamani. Dalam kesaktiannya di sini memang Sudamani lebih unggul daripada Nila Saroya, karena sudah terkenal dengan jurus andalannya. Ketika pertarungan itu sedang berlangsung sangat seru, Suliwa pun tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk kabur. Setelah selesai bermain-main dalam pertarungannya, Sudamani pun akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu telapak tangan darah dan suara halilintar yang sudah terkenal di kalangan pendekar-pendekar tersebut. Hati-hati! Hingga akhirnya Nila Saroya pun kalah dalam pertarungan tersebut. Tidak sampai di situ, sangat di luar Nurul dan tak habis fikri, setelah Sudamani memenangkan pertarungan itu, otak mesumnya pun muncul, setelah memandang kemolekan tubuh Nila Saroya. Pada akhirnya Sudamani pun mengeluarkan rudalnya, dan siap menikmati selangkangan Nila Saroya. Sudamani pun tak ambil pusing, semua hasratnya dipuaskan untuk krot di dalam berkali-kali. Hingga meninggalkan benih bayi di rahim Nila Saroya. Dan disinilah cikal bakal anak Sudamani. Di sisi lain, Suliwa yang sedang melarikan diri dari pertempuran tersebut, kini ia dihadang oleh pendekar tua yang juga menginginkan dirinya. Dia adalah Citra Genjik,
Dengan tipu dayanya, ia mencoba mengelabuhi dengan cara berpura-pura menolong Suliwa. Mencium bau keringatmu, kamu pasti si tabib dari hutan seribu bunga. Kebetulan, tidak usah takut pada paman. Aku akan menyelamatkanmu dari orang-orang jahat yang mau menangkapmu. Mau kemana? Apa kamu mau diringkus sama si tua bangka Sudamani? Tubuhmu bisa direncah dan jantungmu akan dimakan. Suliwa, banyak pendekar yang menginginkanmu. Aku kasihan padamu. Jauh-jauh dari Gunung Purwo aku datang adalah untuk menolongmu. Sebenarnya ada apa dengan diri saya? Seluruh yang ada dalam dirimu, termasuk kepandaianmu membuat obat, diincar oleh pendekar-pendekar aliran hitam yang ada di tanah Jawa ini. Karena kamu diyakini sebagai keturunan terakhir Batara Surya. Tak lama kemudian datanglah siluman serigala bernama Dewi Kenanga yang tak lain juga memburu Suliwa. Mau dibawa kemana kekasih saya, Genji? Itu bukan urusanmu, perempuan cabul. Aku tidak akan membiarkan tabib suci ini menjadi santapan nafsu bejatmu. Jangan berlagak suci, Citra Genji. Kamu sendiri mau menggunakan tabib muda itu untuk membuat racun dan obat kuat, supaya nafsu binatangmu kepada perempuan bisa terlampiaskan. Iya kan? Hingga pertarungan pun terjadi lagi di sini. Ketika Citra Genjik dan Dewi Kenanga bertarung, lagi-lagi datanglah kelompok pendekar golongan hitam yang juga menginginkan Suliwa. Mereka adalah Ki Paron Waja, Kang Sadewa, dan Ki Brangas. Hingga akhirnya Suliwa pun tampak kebingungan, harus kemana lagi ia berlari. Karena terus dikejar-kejar pendekar tersebut. Pada tiba saatnya, Prabu Angling Dharma yang sedang melakukan pengembaraannya yang akan menyelamatkan Suliwa nanti. Di sisi lain Nila Saroya dan Sudamani tampak sempoyongan sehabis kentu. Dan cerita ini pun bersambung, terima kasih. Suliwa! Suliwa! Gara-gara kamu, tabib Buddha itu lari. Suliwa!